Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Nabi Yeremia. Yeremia lahir sekitar tahun 650 sebelum Masehi di Anatot dekat kota Yerusalem yang termasuk wilayah kerajaan Yehuda. Yeremia adalah nabi Israel terakhir sebelum pembuangan ke Babilonia. Karya perutusannya sebagai nabi dimulainya pada usia yang masih muda sampai pada saat kejatuhan Yerusalem di tangan bangsa Babilonia tahun 587 sebelum Masehi. Selama 40 tahun berkarya, Yeremia tanpa mengenal lelah memperingatkan para penguasa bangsa dan pemimpin agama serta seluruh umat Israel akan bahaya kejatuhan mereka karena dosa-dosa Yerusalem dan Yehuda. Dengan gigih ia berusaha meyakinkan Yehuda akan penguasaan bangsa Babilonia. Silahkan berkoar sampai ngeces, Yeremia. Apa yang kamu sampaikan hanya abal-abal alias palsu. Kami yang menginginkan Raja Sedekia bersekutu dengan Mesir telah sepakat menganggap kamu sebagai pengkhianat. Kalimat yang disampaikan oleh pengikut Raja Sedekia itu membuat Yeremia mengalami penderitaan batin dan frustrasi yang hebat. Namun demikian, ia tetap pasrah dan taat pada kehendak Allah. Bagi Yeremia, menolak mengakui kebaikan dan cinta Allah yang diwahyukan adalah dosa. Dan dosa bagi Israel adalah perbuatan melawan kesucian perkawinan antara Allah dan bangsa Israel. Dalam pewartaannya tentang malapetaka yang akan terjadi atas Israel, Yeremia menubuatkan suatu sisa kecil, suatu kelompok kecil umat yang tetap setia pada Allah. Yeremia dengan tekun membantu perkembangan sisa kecil Israel yang saleh ini dari suku Yehuda, karena mereka dengan sabar menantikan tibanya hari Tuhan yang menyelamatkan. Yeremia yang hidup penuh penderitaan, namun tetap pasrah dan taat pada kehendak Allah yang mengutusnya, menjadi lambang gambaran hamba Yahweh yang menderita sebagaimana diramalkan Nabi Yesaya. Saudara-saudari, secara tradisi, Gereja Katolik mendedikasikan bulan-bulan tertentu untuk devosi tertentu. Bulan Mei yang sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan, karena pada bulan Mei ini negara-negara 4 musim mengalami musim semi atau musim kembang, maka bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa yang baru. Hawa sendiri artinya ibu dari semua yang hidup. Devosi yang mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Namun, praktek ini baru menjadi populer di kalangan para Yesuit di Roma sekitar tahun 1700-an dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja.
pada tahun 1809, Paus Pius yang ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjara. Di dalam penjara, Paus memohonkan dukungan doa Bunda Maria agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei, Bapak Paus Pius yang ke-7 dibebaskan dan ia dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya, ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Demikianlah devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal. Dan ketika Paus Pius yang ke-9 mengumumkan dogma Immaculate Conception atau Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda pada tahun 1854, devosi bulan Mei sebagai bulan Maria semakin dikenal oleh Gereja Universal. Paus Paulus yang ke-6 dalam surat ensikliknya The Month of Mary mengatakan, bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan, iman, dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini, umat Kristen, baik di gereja maupun secara pribadi di rumah, mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hati mereka. Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita dalam kelimpahan. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.